boleh diperkenalkan sebelumnya namanya siapa? Nama aku Zakia Firia Lafifa, bisa dipanggil Irli. Oke Kak Irli, perkenalkan nama saya Calista Ramadhani Sani, bisa dipanggil Ista atau Calista, senyaman Kak Irli aja. Oke Kak Irli, sebelumnya apakah ini sesi konseling pertama Kak Irli atau mungkin sebelumnya sudah pernah? Ini pertama kali. Berarti di SMA dulu juga nggak pernah ya? Di guru BK mungkin? Enggak pernah. Baru pertama kali, first time ya? Ya. Tahu saya dari mana Kak? Mungkin dari temen atau lihat di sosial media gitu, pamflet saya? Tahu dari temen ngirimin gitu. Temen tahu dari medsos terus dikirimin Kak Irli gitu ya? Oke. Sebelumnya saya mau menjelaskan ya Kak, soalnya kan Kak Irli ini kan baru pertama kali melakukan sesi konseling, jadi kan belum paham nih prosedurnya selama sesi konseling itu berlangsung. Jadi yang pertama itu mungkin saya akan menjelaskan 3 asas aja ya. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Kak Irli itu bebas bercerita ke saya secara luasa gitu, permasalahannya. Lalu yang kedua ada asas kerahasiaan, yaitu nanti tanya Kak Irli itu bakal kita tuh berdua aja gitu loh, nggak akan disebarluaskan kemana-mana gitu kan. Terus yang terakhir ada asas kesukarelaan. Jadi Kak Irli tuh di sini tuh bercerita tuh nggak saya paksa gitu loh Kak, tapi kan kemauan diri sendiri gitu. Apakah bisa dimengerti? Oke, untuk waktunya nanti mungkin kurang lebih 30 menit ya Kak. Apakah kurang? Ya. Terus nanti misalnya kalau Kak Irli mau marah atau sedang meluapkan emosi, nanti tuh Kak Irli itu jangan sampai merusak barang di sekitar gitu loh Kak. Kak Irli itu bisa meluapkan dengan menangis atau mungkin bisa bilang ke saya gitu. Apakah bisa dimengerti? Tadi perjalanannya gimana nih Kak? Apakah diantar atau naik transportasi umum? Naik transportasi umum. Nggak ada kendala ya Kak, aman ya? Aman sih, cuman panas aja. Iya sih, Surabaya ini emang panas banget ya Allah. Kayak dari kemarin tuh nggak ada hujan ya. Iya, kering banget. Betul. Kayak kita keluar di depan rumah tuh bisa gosong gitu. Terusan tadi kan tahu dari temen, berarti temennya udah pernah kesini sebelumnya atau gimana? Mungkin ya, saya juga nggak tahu sih. Cuman dia kirim aja. Ngirimin aja. Terus Kak Irli ini sedang bekerja atau kuliah sebelumnya atau SMA? Sekarang lagi kuliah. Oh, lagi kuliah. Semester berapa nih Kak kalau boleh tahu? Masih maba, sih semester 1. Oh, masih kinyis-kinyis ya, masih kecil. Baru saya newbie. Oh iya, itu jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Administrasi negara. Administrasi negara. Oh, univ mana? Di UNESA. Oh, di UNESA. Ketintang ya berarti? Iya. Gimana nih Kak kegiatannya sehari-hari mungkin, atau melakukan aktivitas apa gitu, atau hobi apa selama beberapa minggu terakhir? Beberapa minggu terakhir ini ya kuliah aja sih, karena lagi tes juga kan, jadi nggak banyak kegiatan lain sih. Oh ya sih, sekarang lagi minggu UTS ya, lagi hektik-hektiknya ngerjain tugas. Iya. Apakah ada kendala Kak dalam perkuliahan ini? Kalau kendala sih nggak terlalu ada, cuman mungkin masih shock aja, baru banget kan. Baru adaptasi gitu ya. Mungkin apa nih boleh diceritain yang membuat Kak Irli itu shock antara SMA terus dengan kuliah sekarang gitu? Beda banget. Di sini tuh kayak apa ya, kuliahnya itu masih beda-beda gitu, kadang online kadang offline. Kalau di SMA kan teratur gitu, dari hari Jumat sampai hari Sabtu jam berapanya itu kan jelas. Kalau kuliah tuh enggak, jadi masih adaptasi aja sih. Kalau untuk pertemanannya di kuliah gimana? Apa juga adaptasi nih dari SMA tuh pertemanannya tuh kayak gini, terus tiba-tiba di kuliah tuh kayak gini gitu? Iya sih, beda banget. Di kuliah ini kalau menurut aku sih lebih gampang ya, maksudnya daripada di SMA itu menurutku lebih gampang di sini, karena juga mungkin di prodi aku itu orangnya terbuka gitu, mau membuka, karena ya kebetulan di jurusan soshum juga kan.
Awalnya emang SMA-nya nggak di Soshum? Enggak, karena itu waktu SMA itu milihnya Saintex, jadi ini agak linjur. Emang pilihan awalnya di sini Kak, di UNESA atau di mana? Pilihannya dulu nggak di sini. Pilihan pertamanya kebetulan Saintex. Iya. Cuman ada ya sedikit Soshumnya. Cuman ya masuknya di sini. Jadi Kak Irul tadi ya, yang pertama itu kuliahnya ternyata lincur, terus adaptasi, kan kaget. Yang tiba-tiba tuh SMA tuh kuliahnya teratur, tiba-tiba tuh kayak, loh kok seminggu bisa online, terus masuk cuma sehari doang gitu kan. Tapi untuk pertemanannya aman-aman aja ya Kak ya? Sejauh ini sih aman-aman aja. Lalu apakah ada aktivitas lain yang dilakukan Kak Irli selain Kak Irli itu kuliah aja? Kalau hari libur sih mungkin kayak jalan-jalan buat lepas capek semingguan kuliah gitu sih. Oh, jalan-jalan di mana nih Kak? Di sekitar kos atau di UNESA gitu, jalan-jalan pagi di dekat danau? Enggak sih, kadang kayak di sekitar kos aja. Deket Royal ya berarti kosnya? Atau Iya. gimana? Oh, deket. Di Royal berarti jalan-jalannya. Iya, kadang royal. Sama temen yang tadi prodi atau gimana Kak? Kadang sama teman prodi, cuman kadang juga sendiri. Gitu. Selain itu apa ada aktivitas lain yang dilakukan Kak Irli nih selain mengisi waktu luang dengan jalan-jalan di Royal gitu? Ya kalau misalnya nganggur banget gitu atau enggak jadwal kuliah online terus gitu kadang pulang sih. Oh, pulang. Rumahnya di mana Kak kalau boleh tahu? Kebetulan aku asli Bojonegoro. Oh, di Bojonegoro. Berarti kalau selain tadi ya mengisi waktu luang di Royal, terus kalau misalnya kuliahnya nggak ada kelas, kalau misalnya kuliahnya online, Kak Irli pulang gitu ya. Iya. Lalu apakah ada selama ini tuh ada permasalahan gitu Kak di perkuliahan, selain tadi kan Kak Irli kan baru adaptasi nih ya, untuk pertemanan kan aman, mungkin ada permasalahan di lingkungan kuliah gitu Kak? Kalau permasalahan yang gimana-gimana sih enggak sih, cuman ya mungkin masih adaptasi banget karena dulu kan Saintex ya, basicnya kan ngitung, ngapalin rumus, belajar anatomi gitu-gitu kan. Sekarang tuh kayak nggak pernah nyinggung itu sama sekali. Sekarang tuh benar-benar kayak ya cari berita, bahas berita, bedah berita gitu-gitu sih. Jadi kayak agak masih adaptasi aja sih. Oh, masih adaptasi tadi ya. Oh, berarti tadi masalahnya cuma ada di adaptasi gitu ya Kak? Enggak juga sih, masih ada stres-stresnya juga. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak, kok Kak ini merasa stres itu? Apakah ada tekanan dari dosen atau gimana? Kalau tekanan itu nggak ada sih, kayaknya tekanan itu dari diri sendiri karena kayak dulu itu tugasnya tuh beda banget sama waktu SMA. Kayak SMA itu tugasnya tuh lebih apa ya, lebih tertata, lebih jelas. Kalau sekarang tuh tugasnya kayak aku tuh bikin tugas sendiri gitu ya, misalnya bikin esai, bikin jurnal, itu kan yang biasanya tuh jarang banget dilakuin sama anak saintek, tuh jarang banget gitu. Emang sebelumnya Saintek itu tugasnya apa aja Kak? Kayak ngitung rumus aja atau gimana gitu? Kalau dulu tuh tugasnya tuh lebih kebanyakan sih ngerjain soal, terus kayak bikin bikin laprak gitu. Kalau misalnya nulis bikin laprak gitu. Kalau bikin esai, bikin jurnal kayak gitu-gitu tuh jarang banget. Berarti masih sama dengan tadi ya, kan baru adaptasi juga dari tiba-tiba Saintek terus ke Soshum gitu kan, linjur. Pastinya kan kaget banget ya Kak ya. Terus perasaannya kan pasti kayak aku kok dari Saintek ke Soshum gitu kan, kayak pasti kayak campur aduk gitu kan. Berarti kayak stresnya tuh dari diri sendiri gitu ya Kak? Iya sih. Kayak ngebuat stres diri sendiri sih apa istilahnya. Apakah itu mempengaruhi perkuliahan Kak Irli selama ini? Iya, kadang mempengaruhi sih, kayak jadinya tugasnya tuh ketunda terus gara-gara kayak mikirnya kayak nggak bisa nih kayak gitu. Ini terjadi beberapa minggu ini atau emang dari awal itu
setelah ospek mungkin Kak terjadinya? Iya, setelah ospek sih. Kadang kan kayak ospek itu kegiatannya kan rutinan ya. Kayak SMA gitu kan ada jadwalnya dari Senin sampai Selasa harus ngapain, dari pagi sampai sore itu ada kegiatan gitu. Sedangkan setelah ospek itu kan kayak nggak ada kegiatan. Kegiatannya ya kuliah. Kuliah kan sehari paling cuman kalau masih maba ya, sehari itu cuma 3 SKS, 6 SKS doang. Kadang itu dosennya kan nggak masuk full gitu kan. Cuma dikasih tugasnya aja. Nah, tugasnya itu kadang kayak ketunda-tunda terus karena kayak ngerasa nggak seneng aja gitu di sini gitu. Kak Irli tadi ngomong nggak seneng di sini tuh maksudnya merasa mungkin salah jurusan atau gimana nih Kak? Iya, merasa salah jurusan sih karena kayak awalnya kan nggak pengen di sini. Iya. Jujur nih salah banget di jurusannya. Karena kayak dulu mikirnya tuh administrasi negara tuh kayak ya udah ngitung gitu. Jadi kan nggak beda jauh sama saintek. Ternyata jauh banget. Oh, jadi di bayangan Kak Irli itu administrasi negara itu mungkin menghitung kayak pajak gitu-gitu Iya. ya Kak. Ternyata enggak seperti itu. Mungkin belum. Iya. Cuman kayak semester 1 ini benar-benar ya mungkin masih basicnya lah, masih kayak ya kayak pelajari pemerintahan kayak gitu-gitu aja sih. Emang awalnya ini Kak Irli mau ke jurusan yang saintek itu kuliahnya? Iya, dulu pengen ngambilnya tuh studi pembangunan. Jadi kayak lebih banyak hitung juga kan. Jadi pilihan terakhirku itu juga pengennya sih nggak jauh-jauh dari pilihan pertama sama kedua gitu kan, ngitung-ngitung juga. Ternyata setelah masuk sini nggak ada ngitungnya. Iya. Kalau di UNESA sekarang itu pilihan keberapa Kak? Kedua atau ketiga mungkin? Kalau yang di prodiku ini pilihan ketiga. Oh, ketiga. Jadi yang pilihan 1 sama pilihan 2 tadi saintek ya? Ya, Oh, karena tadi juga salah jurusan, jadi rasanya kayak terbebani juga gitu ya? iya. Jadinya kayak apa ya, ngejalaninnya tuh nggak ikhlas gitu. Bukan nggak ikhlas juga sih, kayak nggak seneng aja. Setengah hati gitu ya? Iya. Kayak mau dilanjut ya udah terlanjur, kalau nggak dilanjut juga kayak gimana gitu ya? Iya. Oh, jadi stresnya ini dari diri sendiri ya Kak ya, dan sangat berpengaruh ke diri Kak Irli gitu. Jadi menunda-nunda tugas terus gitu. Selain stres ada masalah apa lagi nih Kak? Mungkin atau ada apa lagi mungkin selain stres? Nggak ada sih, kayak sebenarnya tuh nggak ada yang perlu distresin gitu loh, karena kayak kuliah tuh gampang banget sebenarnya. Kalau di prodi aku tuh gampang gitu, kayak ya udah kuliah aja, maksudnya nggak ada apa ya bebannya gitu loh. Sebenarnya tuh simpel jurusanku itu. Jadi stres ini itu berasal dari diri sendiri ya Kak, dari diri Kak Irli sendiri. Yang tadinya tuh dari saintek ke soshum, terus itu kayak beda banget. Yang di pikiranku tuh administrasi negara itu menghitung, ternyata jauh beda banget gitu dari Iya. prediksi, dari ekspektasi gitu kan. Dan itu membuat Kak Irli tuh berpikiran kayak, aduh aku salah banget nih milih jurusan ini gitu kan. Jadinya tuh kayak terbebani banget gitu kan, stres banget. Akhirnya tugas pun nggak kepegang gitu ya, kayak males-malesan lah ngerjain kayak gitu. Berarti itu udah mempengaruhi diri Kak Irli ya Kak ya, kayak perkuliahan tuh jadi kayak mengerjakan tugas juga males-malesan karena tadi gitu. Iya sih, lebih kayak apa ya, belum bisa nerima kalau udah di sini gitu. Jadi kayak kerjainnya juga asal-asalan. Tapi kalau di SMA dulu, apakah Kak Irli juga pernah merasa stres karena tugas? Pasti, karena tugasnya lebih banyak dan lebih sulit. Cuman ngerjainnya tuh tetap seneng gitu, beda gitu rasanya. Apa nih kayak membuat berbeda itu, apakah kalau di sekolah tuh ada temen yang sama-sama bisa membantu, mungkin di kuliah nggak ada gitu? Kalau temen sih dua-duanya, di kuliah pun ada yang membantu, di SMA pun juga ada yang membantu. Cuman kayak apa ya, rasanya tuh beda gitu, ngerjain soal yang udah biasa kita kerjain, terus tiba-tiba ngerjain soal yang jauh banget dari sebelumnya gitu. Berarti ini berbedanya sangat berbanding terbalik banget ya. Selain itu, apakah ada lagi yang membuat Kak Irli stres? Misalnya mungkin
Selain salah jurusan tadi sih Kak, mungkin tugas-tugas yang diberikan dosen gitu atau deadline yang mepet gitu. Sebenarnya tuh nggak ada ya, karena kayak stres tuh benar-benar datang dari diri sendiri gitu, karena dosen itu sangat di sini sangat mudah, terus kayak baik-baik, terus kayak ngerti gitu loh kalau kita tuh masih apa ya, transisi dari SMA ke kuliah, jadi kayak semuanya tuh masih mendukung gitu loh, jadi nggak yang tiba-tiba kasih tugas bisa dikumpulin, itu enggak sih, nggak separah itu. Sejauh ini masih baik-baik banget ya dosen Baik banget. Oke, kalau Kak Irli tugasnya gimana nih? Kan tadi kan bilang kalau Kak Irli itu males-malesan ngerjain tugas karena ya agak tertekan ya, beda jurusan soalnya ya. Terusan itu apakah Kak Irli tuh ngerjainnya tuh sistem kebut semalam gitu atau mungkin hamil 1 jam dikumpulin baru ngerjain gitu? Iya, kadang kayak ngerjain dulu gitu kan, tapi kayak nggak pernah, ya belakangan ini kayak nggak pernah ngerasa yakin gitu sama yang dikerjain, jadi kayak ujung-ujungnya nanti habis sejam juga diganti lagi, jadi kayak gitu. Itu tugas apa Kak biasanya? Esai gitu? Iya, esai, banyak sih esai, jurnal, makalah gitu. Itu kenapa kok tiba-tiba hamil 1 jam diganti lagi gitu? Karena kayak nggak yakin gitu loh, jadi kan belum pernah ya ngerjain kayak gitu, terus tiba-tiba disuruh bikin kayak gitu tuh kayak takut ada yang salah, karena agak perfeksionis orang. Oh, Kak ini orangnya perfeksionis tadi ya. Harus sempurna semua ya Kak ya. Itu biasanya esainya ngerjainnya kayak topiknya apa gitu yang dibahas? Setiap matkul beda sih, kadang ada yang kayak ngomongin tentang, ada yang kuliah itu matkulnya literasi digital, jadi bicara tentang AI dan pengaruh AI dalam kedepannya untuk prodi aku, kayak gitu sih. Yang kebanyakan sih tentang pemerintahan gitu. Karena tadi administrasi negara jadi basicnya pemerintahan ya. Iya. Oh gitu. Biasanya Kak ini ngerjain esai ini pikir sendiri atau mungkin dari jurnal-jurnal lain gitu langsung apa ngelihat kerangkanya terus dikerjain ulang gitu atau gimana Kak? Kalau karena kebanyakan esainya itu membahas tentang pemerintahan kayak gitu-gitu kan, jadi harus basic data. Jadi ya kebanyakan sih baca jurnal, baca berita, yang kayak gitu-gitu sih. Terus tadi Kak Irli merasa bahwa itu takut kalau salah itu gimana Kak? Ya takutnya kayak ternyata jurnal atau beritanya itu nggak valid, karena itu tricky banget ya kayak gitu. Kadang dosen tuh juga suka jahil kayak, masa sih ini bener beritanya kayak gini bukannya kayak gini ya, kayak gitu sih. Oh, takutnya kayak hoax gitu Iya. ya. Atau data-datanya nggak valid tadi. Gitu ya Kak ya. Jadi apakah mungkin ada hal lain itu Kak yang membuat Kak Irli stres? Apa ya? Ya mungkin karena apa ya? Mungkin ada kata iri gitu ya sama teman-teman yang lain gitu, kayak bisa dapet yang lebih bagus gitu. Ya nggak boleh sih kayak gitu. Cuman Iya. mungkin itu sih yang ngerasa kayak nggak bisa ikhlas gitu di sini gitu. Iri dalam kata bagus ini maksudnya dalam jurusan sekarang atau teman-temannya di SMA Kak? Teman-teman di SMA gitu, kayak teman-teman SMA tuh kayak bisa dapet apa yang mereka mau dengan mudah gitu, kayak misalnya masuk di kampus yang lebih top gitu atau di jurusan yang mereka mau gitu. Dan kan kalau di sini kan masih stuck di sini gitu, jadi kayak mungkin nggak ada rasa nggak ikhlas gitu. Jadi Kak Irli iri dengan teman-teman yang misalnya ini pengen di UNER jurusan kedokteran, ternyata keterima, kok aku mau ke UNER juga malah keterima di UNESA kayak gitu. Iya. Jadi masih ada rasa nggak ikhlas itu, kenapa aku harus di UNESA gitu. Iya. Iya. Jadi hal tadi yang menyebabkan itu stres gitu ya Kak ya. Tapi kan stresnya dibuat diri sendiri gitu. Iya. Ternyata tuh dari salah jurusan tadi masih nggak ikhlas gitu ya. Itu kenapa Kak Irli kok merasa iri? Apa karena melihat teman-teman itu waktu post rebound gitu atau gimana? Kenapa ya, kayak
sebenarnya yang dari SMA ke sini tuh banyak banget. Cuman untuk di prodiku dan khususnya di fakultasku tuh kebetulan cuma aku. Jadi kayak ngerasa apa ya? Ngerasa gagal, bukan gagal juga sih. Ngerasa kayak jadi beda gitu. Yang lain tuh kayak misalnya masuk di UNESA tapi di jurusan yang emang udah top banget gitu. Dan sedangkan kayak aku gitu kayak masih membanding-bandingkan gitu loh. Jadi ya gitu sih. Jadi kayak masih membanding-bandingkan dengan teman-teman yang lain ya. Tapi menurut Kak Irli nih, UNESA dengan jurusan yang top itu maksudnya seperti apa? Kayak misalnya UNESA tuh kayak terkenal banget sama kayak ilmu pendidikan kayak gitu. Jadi ya kayak orang pun jadi mikir kayak kamu kuliah di mana, di UNESA. Oh ya, ambil pendidikan apa kayak gitu. Jadi kayak apa ya, jurusannya tuh yang aku pilih jadi kayak underrated gitu loh. Soalnya kayak menurut Kak Irli tuh UNESA tuh terkenalnya sama pendidikannya tadi. Soalnya kan emang dia kan dulunya IKIP gitu kan. Terus ternyata kayak ini masuk jurusan aku kayak gitu ya. Kayak apa ya? Jadinya kayak apa ya? Jadi kayak tadi underrated itu tadi. Iya, jadi kayak orang-orang itu apa ya, perspektifnya tuh jadi kayak jelek gitu loh. Ya mungkin itu sih masih kayak insecure gitu. Iya sih Kak, mungkin tadi ya mungkin orang-orang kenapa nggak di ini aja sih mungkin kayak kenapa sih nggak di UNER aja atau di Surabaya gitu kan, atau nggak di UPN gitu kan, administrasi negara, kenapa kok di UNESA gitu. Iya. Jadi yang iri ini juga perasaan iri Kak Irli itu juga mempengaruhi sekarang ya Kak ya, kehidupan perkuliahan sekarang. Iya, ya itu sih karena ya iri itu jadi nggak ikhlas, jadi suka minder gitu. Tapi kalau perasaan iri tadi itu apakah mempengaruhi kehidupan perkuliahan dengan teman-teman Kak Irli? Misalnya kayak temenku loh dari Soshum, sedangkan aku Linju, pasti mereka tuh lebih bisa dari aku kayak gitu. Iya sih, itu iya pasti. Kayak setiap hari aku ke teman-teman aku kayak kamu dari Soshum, kamu pasti bisa. Terus aku kayak dari Saintek tuh beda banget ya, kayak gitu sih. Tapi aku omongin kalau kayak gitu kadang sama teman. Jadi kalau minder sama yang satu prodi sih nggak gimana ya, soalnya ternyata juga banyak yang dari prodi aku tuh Saintek tuh juga banyak banget ternyata. Berarti ada yang bernasib sama dengan Kak Irli ya. Berarti tadi yang mengganggu Kak Irli tuh permasalahannya tuh tadi stres karena diri sendiri ya. Iri ternyata tuh karena melihat teman-teman tuh bisa gitu loh masuk ke univ yang mereka inginkan gitu, prodi yang mereka inginkan, sedangkan aku tuh masuk di univ yang aku tuh nggak expect bakal masuk sini gitu kan, terus prodi yang ternyata tuh nggak sesuai ekspektasiku kayak gitu. Hal itu tuh jadi membuat Kak Irli tuh kan tadi kan karena mikir terus ya Kak ya, jadinya stres, terus kayak tugas tuh kayak malas dikerjain, terus kan takut kalau salah juga, soalnya kan emang basicnya kan Saintek tadi kan gitu. Lalu apa yang biasanya Kak Irli lakukan nih ketika merasa iri dengan teman-teman gitu? Kadang sih ya ngelihat sisi positifnya aja, kan semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Ya udah lihat kelebihannya aja, kekurangannya kadang dilupain atau diperbaikin jadi lebih baik, itu aja sih. Mungkin kelebihan apa nih yang menurut Kak Irli gitu, yang dipandang Kak Irli dari mungkin aku jurusan yang aku pilih sekarang tuh ada kelebihannya gitu loh. Ya mungkin kayak karena basicnya Saintek, berarti kan bisa kayak strateginya lebih bagus, terus menghitung, mungkin nanti kan semester 2, semester 3 kan ada soal menghitung, dan berpikir kritisnya kan juga lebih bagus gitu. Jadi ya itu sih, jadi dikembangin aja. Kalau misalnya yang kurang kan kayak misalnya public speakingnya belum bagus, sedangkan di sini kan public speaking harus bagus. Ya udah kayak dia diperbaikin aja sih. Ya ikut kadang kayak kalau mau memperbaiki kayak gitu ya ikut seminar, kadang ikut seminar kayak public speaking atau kayak sering-sering ikut kumpulan sama anak-anak yang lain gitu aja sih. Jadi ketika Kak Irli itu merasa iri, pasti Kak Irli itu kayak berpikiran positif gitu ya, kelebihan jurusanku tuh ada gitu loh, aku tuh nggak harus
mengingat-ingat masa lalu gitu kan. Gitu. Mungkin apakah itu bisa meredakan sedikit stres Kak Irli gitu? Iya sih, kayak maksudnya teman-temanku yang mungkin dapat bagus, kampus bagus, tapi kayak ya sisi positifnya ada gitu. Kayak di sini tuh apalagi prodi aku di fakultas aku tuh salah satu fakultas yang kayak banyak peminatnya. Di antara ribuan orang kayak aku bisa masuk di jurusan ini lewat sekali tes gitu, kayak ya itu pencapaian kan. Jadi kayak ya bersyukur sih, harus lihat belakang juga. Di salah satu sisi tuh Kak Irli ada rasa syukur ya Kak ya, walaupun emang ini tuh nggak pilihan pertama Kak Irli gitu ya, tapi Kak Irli nggak ada niatan ikut tes ya maksudnya, Iya. atau nilai Ikutnya SNBT tes. nggak ada niatan untuk mungkin kepilihan pertama lagi nih tahun depan gitu, ngejar pilihan pertama gitu. Awalnya sih mau ya, sempat beberapa kali kayak izin ke orang tua buat ikut, tapi orang tua nggak ngizinin karena kayak katanya harus bertanggung jawab sama apa yang udah dipilih. Ya bener sih, kalau nggak bertanggung jawab mau lari terus dari masalah kayak gitu. Jadi tadi juga ada rasa ya udahlah mau gimana lagi, jalanin aja gitu kan. Terus juga sedikit bersyukur karena kan bisa masuk walaupun kepilihan ketiga ya tadi ya. Terus melihat dari sisi lain teman-teman tuh juga banyak yang nggak masuk ke univ impian mereka, bahkan bisa nggak masuk di sekarang univ Mbak Irli gitu ya, Unesa gitu kan. Ya sih Mbak Irli itu bagus banget sih, kayak Mbak Irli tuh bisa mengambil positifnya gitu loh, salah satu sisi gitu, nggak harus berpikir negatif terus gitu. Aku tuh iri dengan teman-temanku yang bisa dapat univ yang dia ingin gitu loh, apa yang mereka inginkan gitu. Padahal Mbak Irli tuh bisa melihat teman yang lain yang pengen ke univ Mbak Irli tapi nggak keterima gitu kan. Lalu mungkin ada hal lain yang biasa Mbak Irli lakukan ketika merasa stres gitu, selain tadi Mbak Irli kayak berpikir kalau Mbak Irli tuh bisa bersyukur gitu dengan ini. Ya mungkin apa ya, ya kadang kayak ya main bersyukur ya apa. Mungkin kegiatan hobi yang dilakukan atau tadi jalan-jalan di Royal kan tadi menyebutnya. Ya kadang kalau misalnya pulang ya meluangkan waktu sama keluarga sih, itu kayak obat juga, kayak biar nggak stres banget sih. Nah, iya sih, karena kalau emang lagi kumpul sama keluarga tadi kan kayak bisa mengobati rindu juga kan, kangen, terus mengurangi tadi bisa cerita-cerita masalah hari ini tuh apa gitu kan ke keluarga gitu ya. Iya sih. Iya sih Mbak Eri, bener banget sih, karena akan meluangkan waktu untuk keluarga, mengurangi stres gitu. Selain itu apalagi nih yang biasa dilakukan Mbak Eri? Selain mungkin jalan-jalan di Royal, tadi juga bisa setelah pulang kuliah itu pulang ke rumah menemui keluarga atau kece gitu. Kadang pulang ke rumah aku duduk aja, kadang ya video call juga. Selain itu apa yang dilakukan Mbak Eri untuk mengurangi stres? Ya kadang tidur sih, karena tidur itu kayak ya udah kayak gak ada beban gitu. Sama pikiran juga ikut istirahat, jadi kayak lebih tenang. Iya sih, apalagi kan panas-panas begini, enaknya kan habis pulang kuliah tidur ya kan. Betul banget sih. Mungkin apa setelah Mbak Irli kayak tahu nih aku tuh bisa mengambil hal yang positif gitu, nggak harus yang negatif terus, apakah itu bisa mengurangi stres Mbak Irli? Iya sih, itu mengurangi banget kan. Selain itu juga pikiran tuh jadi lebih terus positif, nggak pikir yang aneh-aneh juga. Mungkin itu sih Mbak Irli bisa kayak ketika Mbak Irli tuh merasa pikiran negatif itu muncul, mungkin Mbak Irli tuh bisa berpikir ke arah sebaliknya, yaitu positif gitu, supaya Mbak Irli tuh tidak merasa terbebani dengan diri sendiri gitu Mbak, masih stuck di pikiran bahwa aku tuh nggak bisa gitu ke jurusan ini, aku tuh harus ke pilihan yang pertama gitu. Terus aku tuh merasa ini dengan teman-teman, kenapa kok teman-teman tuh bisa masuk ke pilihan yang sedangkan aku tuh enggak gitu, padahal kan ada orang lain yang ingin ke posisinya Mbak Irli kayak gitu. Mungkin
mungkin ketika Mbak Ili merasa pikiran negatif itu muncul sih Mbak bisa berpikir ke arah sebaliknya yaitu positif sih. Mungkin apakah ada hal yang ingin Mbak Ili sampaikan lagi? Udah sih gitu aja. Oke, mungkin untuk minggu depan kita analisis lagi ya Mbak ya, apakah Mbak Ili tuh masih merasa stres atau enggak. Mungkin kita bisa bikin jurnal atau journaling gitu Mbak, kayak misalnya hari ini tuh aku tuh udah selesai nih bikin tugas ini gitu, dan aku tuh udah nggak kepikiran lagi nih soal negatif gitu. Atau mungkin Mbak Ili tuh bisa melakukan aktivitas atau hobi yang menyenangkan gitu Mbak. Kalau boleh tahu hobi Mbak Ili biasanya apa? Hobi itu biasanya jalan. Mungkin itu sih Mbak, bisa menyempatkan waktu untuk berenang gitu, untuk mengurangi stres tadi gitu ya. Atau mungkin kita nanti bisa journaling itu tadi sih, untuk kayak nulis aku hari ini tuh bisa mengerjakan tugas loh tanpa beban gitu. Atau mungkin aku hari ini nggak berpikiran negatif loh, kayak gitu sih. Apakah lebih mengerti Mbak Ili? Untuk minggu depan itu aja ya, kita bikin jurnal bareng gitu ya. Atau mungkin kita bisa ini janjian berenang untuk mengurangi stres Mbak Ili. Itu sih bisa sih Mbak Ili. Apakah Mbak Ili mau? Boleh. Nggak merasa keberatan ya? Enggak sama sekali. Untuk nanti kedepannya bisa chat aku aja sih kalau misalnya aku nggak bisa hari ini nih Kak, kalau mungkin bisa diganti hari gitu berenangnya, atau mungkin kita ketemuannya untuk journaling bareng kayak gitu sih. Apakah bisa dimengerti Mbak Ili? Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan atau mungkin hanya ini aja? Hanya ini aja ya yang dilakukan Mbak Ili. Jadi yang tadi tuh Mbak Ili merasa stres karena ya tadi iri sama teman gitu ya, karena merasa aku tuh nggak cocok di sini, nggak jujur gitu tadi ya. Oke Mbak Ili, mungkin hanya segini aja ya hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kesalahan kata tadi selama sesi konseling. Mohon dimaklumi ya Mbak Ili, karena kan memang manusia tuh nggak luput dari kesalahan gitu loh kan. Oke, mungkin kita selesaikan saja sesi konseling hari ini. Mungkin yang tadi menunjukkan Mbak Ili bisa melakukan journaling dan mungkin atau bisa berenang bersama saya gitu ya, untuk menghilangkan jika merasa stres tadi, mungkin bisa menghilangkan stresnya gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Ili Terima kasih banyak. atas waktu yang telah disampaikan nih, cerita-cerita yang udah disampaikan ke saya gitu, waktu yang udah kita habiskan bersama gitu. Oke, jadi di jalan ya Mbak. Terima kasih.